Oligarki perampok yang rakus. Sejarah panjang hidup saya, kata Masinton nih, sepanjang hidup saya, sejak mahasiswa hingga saat ini, sudah saya wakafkan melawan tirani penindas dan kekuasaan otoriter, ucap Masinton lagi. Nah, loh. Jadi Pak Luhut ini akhirnya kan banyak, ya memang kalau sesuatu itu kalau udah diambil dengan keserakahan ya, perpecahan yang ada, permusuhan. Saudara aja, lu kalau sama saudara ngeliat saudara lu serakah, ngeselin saudara. Pesan menyengat ini dilontarkan Masinton menanggapi rencana aksi pendukung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP terkait isu Jokowi 3 periode. Pada Selasa kemarin, 19 April, Jaksa Agung Senintir Burhanuddin menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak diduga sudah melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, kemudian PT Multi Masa Nabati Asahan, dan PT Musimas. Dan penetapan tersangka mafia minyak goreng oleh Kejagung ini menunjukkan bahwa selama ini pejabat Kementerian Perdagangan yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng malah justru menjadi bagian dari permainan mafia. Proses pengungkapan mafia minyak goreng tentu saja tidak bisa cepat butuh waktu yang cukup lama atau hampir 1 bulan. Kalau dihitung dari statement Menteri Perdagangan yang akan mengumumkan konon waktu itu mafia minyak goreng itu pada 21 Maret 2022 lalu. Ini adalah kasus suap yang terbukti sebagai kejahatan terstruktur, terorganisir untuk melindungi korporasi minyak goreng yang selama ini menikmati margin keuntungan yang sangat besar di tengah naiknya harga CPO internasional. Mengutip apa yang dikatakan Direktur Selyos, Bima Yudhistira seperti dilansir Suara.com. Spesifik ketika ditanya apakah menteri diperiksa atau tidak, saya belum bisa menjawab karena ini proses masih berjalan. Tapi kalau memang terkait dengan Kemenko Marves memang kapasitasnya sebagai juru bicara yang jangan lupa dibayar oleh negara, oleh APBN Jadi tetap sasaran ke Pak Luhut itu akan membuat istana kehilangan pilar utamanya, dan itu yang membahayakan. Saya melihat bahwa Pak Jokowi wajahnya betul-betul muram sekarang karena isu korupsi itu akhirnya diangkat. Dan sekarang publik merasa bahwa kalau soal Luhut mah kecil, tapi ini soal keluarga presiden yang KKN. Penyidik kami sedang betul-betul disibukkan dengan penelitian para bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang dianggap cukup kuat. Kejaksaan Agung harus berani memastikan kaitan antara mafia minyak goreng yang melibatkan Wilmar ini dengan sponsorship di Persisolo. Kalau soal kabinetnya strategi bisa diatasi, tapi kalau isu KKN udah masuk dalam bentuk keluarga, itu artinya udah rontok kanan moral Presiden Jokowi. Mereka mau investasi menjadi sponsor klub Persisolo yang notabene cuma divisi 2, itu sendiri luar biasa sesungguhnya. Dari sisi sponsorship harusnya tidak menarik. Akar masalah munculnya suap di internal Kementerian Perdagangan karena disparitas harga minyak goreng yang diekspor dengan harga di dalam negeri yang terlalu jauh. Akhirnya mulai terbuka bahwa ada permainan izin impor, dan itu pasti neko-neko di kalangan dalam. Mama tentu senang, tapi bukan itu soalnya. Mama ingin lebih jauh. Masa dirjen kira-kira begitu kan? Masa seorang dirjen bisa membuat keputusan di raja? Dirjen kan pelaksana teknis saja. Jadi orang mulai mempersoalkan bahwa di atas dirjen ada menteri itu. Nah, karena itu kemarin saya baca Jaksa Agung langsung bikin konferensi pers menjawab wartawan bahwa oke, kalau menterinya ternyata ada sangkutannya kita akan periksa juga. Tapi kira-kira itu sinyalnya. Tapi lebih dari itu saya baca kok kan minyak sawit ini kan kartel.
Tapi kenapa nggak ada nama Sinarmas di situ? Itu juga pertanyaan publik tuh. Oh, Wilmar dan beberapa, padahal ada Sinarmas juga yang kita tahu dekat dengan istana. Tapi itu tetap pertanyaan, dan nanti akan dijawab juga oleh Jaksa Agung karena pers akan tuntut. Ini bukan semuanya tuh. Mungkin termasuk Menko Perekonomian yang adalah ketua Dewan Pengarah di soal dana sawit segala macam gitu. Ini satu ya itu badannya itu. Tapi kita mungkin juga bisa lihat lebih jauh bahwa kan Jaksa Agung ini adalah proksi dari PDIP, itu Ibu Mega. Oligarki perampok yang rakus. Sejarah panjang hidup saya, kata Mas Hinton nih. Sepanjang hidup saya, sejak mahasiswa hingga saat ini, sudah saya wakafkan melawan tirani penindas dan kekuasaan otoriter, ucap Mas Hinton lagi. Nah, tuh. Jadi Pak Luhut ini akhirnya kan banyak ya memang kalau sesuatu itu kalau udah diambil dengan keserakahan ya perpecahan yang ada, permusuhan. Saudara aja, lu kalau sama saudara ngeliat saudara lu serakah, ngeselin saudara. Pesan menyengat ini dilontarkan Mas Hinton menanggapi rencana aksi pendukung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP terkait isu Jokowi 3 periode. Wah, bagus dah tuh. Konon berdasarkan informasi yang diterima Mas Hinton, demo bertajuk Aksi Damai itu bakal digelar DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI dan Forum Okapi pada Senin 19 April mendatang. Mereka bakal mengepung kantor PDIP dan mendesak Mas Hinton Pasaribu minta maaf kepada Luhut atas serangan atas isu Jokowi 3 periode tersebut. Wow, jadi ngebalas nih. Oke, siap. Wah, kalau gitu gimana caranya memberi dukungan kepada Pak Mas Hinton ini ya? Gua mau dukung Pak Mas Hinton kalau begini, walaupun dari PDIP, gua dukung. Sekalipun Pak Mas Hinton dari PDIP, sekali lagi, mau apapun partainya, mau siapapun orangnya, mau apapun ideologinya, tapi kalau berjuang demi rakyat, gua dukung. Makanya kita menyarankan kepada Pak Luhut, buka dong datanya. Bagaimana data sebenarnya, metodologi, analisisnya, kemudian berapa banyak yang dilakukan polling atau yang disurvei itu, publikasi ke publik, biar publik itu menganalisa benar tidak data yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini ada juga berita yang cukup menarik teman-teman dari PDIP terkait big data yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. PDIP mengatakan klaim big data Luhut seperti tawaran investasi bodong, crazy rich. Crazy rich katanya teman-teman. Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menilai klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahwa ada 110 juta masyarakat yang setuju pemilu ditunda menurut big data tak masuk akal. Menurut dia, klaim Luhut sama seperti Crazy Rich yang menawarkan investasi bodong ke publik. Investasi bodong seperti investasi Binomo yang kemarin aktornya sudah ditangkap polisi. Kemudian ada juga Doni Salmanan dengan investasi di Coatec